Menkes soal program makan siang gratis Prabowo Gibran waspadai defisit 2,45 sampai 2,8%. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Kalau bendahara negara tidak bisa dipercaya, di mana Anda melihat uang negara mulai gatel otak, pikiran, dan hatinya, ambil dikit-dikit sebagai uang saya, Anda gagal. Maka PKN STAN harus, sangat harus absolut. Program-program prioritas Presiden terpilih Pak Prabowo Mas Gibran itu sudah akan diakomodir supaya pada saat 2025 itu langsung running, langsung jalan gitu. Dan pembahasan APBN-nya kan ini baru tahap pertama dan beberapa bulan ke depan kita bahas teknisnya. Cukup lah, anggaran cukup kok ya. Nanti memastikannya Pak, barusan dibahas ya soal makan siang itu secara spesifik. Membahas tentang program-program prioritas Pak Prabowo, termasuk dalamnya adalah makan siang tahap awal. Untuk postur awal ini tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8% dari GDP. Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari sisi defisitnya. Sidang kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Negara disebut-sebut membahas rencana kerja pemerintah 2025. Salah satu yang dibahas adalah program makan siang gratis Capres dan Cawapres Prabowo Gibran. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengungkapkan program makan siang gratis akan masuk RAPBN 2025. Bahlil mengklaim anggaran pemerintah cukup untuk melaksanakan program tersebut. Sementara itu, setelah 3 uang, Kementerian PPN Bappenas akan menyusun program makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan agar program yang diusung Prabowo Gibran haruslah dikaji secara seksama, termasuk potensi defisit APBN 2025 yang diperkirakan sebesar 2,45% sampai 2,8%. Memang makan siang gratis ini diprediksi tidak akan sehat, bahkan berujung pada penyakit bagi ekonomi kita. Ekonom Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy Manilat mengatakan pendanaan utama dari pajak belum bisa mendanai program makan siang gratis yang diproyeksi menelan anggaran hingga 400 triliun. Alhasil Yusuf menilai pemerintah akan menarik utang baru untuk menambal program tersebut. Total utang pemerintah mencapai 8.114 triliun per 31 Desember atau naik 90,49 triliun dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 8.041 triliun. Yusuf berharap oposisi di legislatif bisa berperan maksimal. Menurutnya, kehadiran oposisi menjadi penting untuk menakar urgensi program makan siang dan susu gratis, serta mempertanyakan sumber pendanaan. Karena seperti yang kita tahu bahwa tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya, kemampuan untuk menarik pajak sebagai sumber utama pendanaan belanja itu relatif masih belum optimal, sehingga tentu jika kebutuhan belanja meningkat, perlu dikritisi bagaimana pemerintah baru mendanai program belanja tersebut. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Budiman Sujatmiko mengungkapkan, program makan siang gratis bakal menelan biaya mencapai 450 triliun. Namun program ini akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap pertama, biaya yang diperlukan sekitar 100 hingga 120 triliun. Program itu memang menjadi magnet yang menarik masyarakat memilih pasangan Prabowo Gibran. Adapun program makan siang dan susu gratis menyasar sekitar 82,9 juta orang yang berasal dari 3 golongan masyarakat. Tapi program ini juga akan menyengsarakan rakyat. Rakyat akan dipaksa membayar pajak lebih banyak karena dana yang digunakan sebagian besar dari kenaikan pajak itu sendiri. Direktur dari Center of Economic and Law, Bima Yudhistira mengatakan bahayanya anggaran makan siang gratis. Ia mengatakan kalau dipaksakan anggaran tersebut per tahunnya bisa memakan 400 triliun, bisa membahayakan APBN, apalagi jika harus ditutup dengan pembiayaan utang baru. Jika benar, tentu ini akan menimbulkan masalah baru. Salah satunya beban bunga utang yang terlalu tinggi akan memicu tekanan pada sektor real. Pasalnya, pembayaran bunga utang dan pokok utang akan tertutup oleh utang baru yang bunganya lebih tinggi. Berikutnya, situasi ini juga menyebabkan crowding out effect yang mengganggu likuiditas sektor keuangan dan menyebabkan tekanan pada penyaluran kredit ke sektor real. Maka dari itu Bima menyebut anggaran untuk program tersebut sebaiknya pakai cara kreatif.
Cara itu bisa lewat dana dari hasil putusan pengadilan yang sudah ingkrah hingga dana lelang aset BLBI misalnya. Ya begitulah, kalau memang mau jalankan makan siang gratis, lakukan saat pendidikan sudah merata dan berkualitas. Ini bakal sejalan dengan berkurangnya jumlah kemiskinan. Sisanya barulah nanti diatasi dengan program makan siang gratis, sehingga anggarannya lebih kecil, nggak sampai ratusan atau ribuan triliun. Bagaimana menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah, ini kan maklar kekuasaan, jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik. Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000. Bawaslu pun tidak bisa menilai ini sebagai money politik karena yang membagikan adalah pemerintah yang berwenang, bukan dari paslon capres-cawapres. Padahal efeknya sama saja, paslon Prabowo Gibran akan mendapat limpahan elektoral terkait pembagian bansos ini, terutama BLT tahu bulat, karena masyarakat maklum bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Sulit dipungkiri bila pemberian bansos ini memang bentuk keberpihakan Jokowi kepada Prabowo Gibran. Nuansa politiknya terasa sangat tebal dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli masyarakat miskin. Karena dekat dengan pemilu, bansos dianggap ada unsur politiknya, sehingga memantik pendapat dari para elit politik. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bansos sudah menjadi komoditi berbau politik. Kata Ganjar pada 30 Desember,
Sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang statement seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan. Bahkan tim pemenangannya meminta agar penyaluran bansos ditunda hingga pemilu 2024 selesai. Hal ini diungkapkan Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis. Kemudian Cawapres nomor urut 1 Muhaimin setuju dengan usulan dari TPN Ganjar tersebut yang